Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keluangan waktu, diberikan kesehatan untuk tetap dapat mengikuti perkuliahan pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini pula saya akan menyampaikan seputar ulumul Quran yang berkaitan dengan tema I'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran. Tentu kita tahu dan kita mafhum bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sedikit banyaknya kita harus mengetahui tentang pengertian dari mukjizat tersebut, terus juga kemudian jenis atau macam-macam mukjizat Al-Quran, lalu juga ada aspek-aspek kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga terakhir urgensi dari mukjizatan Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana atau apa definisi dari i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran? Secara logawi atau etimologi, kata i'jaz adalah isim masdar dari a'jaza yu'jizu i'jazan, yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan, naqid al-hazm. Kata i'jaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan. Sedangkan kata mukjizah merupakan derivasi dari akar kata a'jaza atau ajjaza yang berarti melemahkan, lawan kata dari al-qudrah yang bermakna mampu. Sedangkan ta marbutoh pada kata mu'jizah menunjukkan mubalaghah atau makna mubalaghah superlatif, yaitu untuk memperkuat maknanya. Selanjutnya, dari segi istilah atau dari pandangan secara terminologi, pengertian secara terminologi, Manna Khalil Qattan menjelaskan bahwa pengertian kelemahan secara umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu sehingga nampaklah kemampuan dari mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Menurut pandangan ulama, bahwa mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan pada umumnya, yang dikehendaki dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan melalui utusannya sebagai bukti dari pengakuan atas kenabian dan kerasulan, dengan disertai sebuah tantangan yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Definisi yang lain terkait pengertian mukjizat adalah hiya amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah yadhhiru 'ala yadin bada'id nubuwah muwafiqan bid'awah. Jadi mukjizat adalah sebuah perkara luar biasa, khariqun lil 'adah, yang disertai tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran dan muncul pada diri seseorang yang mengaku nabi, menguatkan atau menyesuaikan dakwahnya. Dari beberapa pengertian yang tadi dikemukakan di awal, di sini kita bisa melihat ada beberapa unsur terkait mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu unsur yang pertama, kejadian luar biasa yang tentu sukar dijangkau oleh kemampuan manusia, namun bukan berarti tidak masuk akal. Ini terdapat pada surat Yunus ayat 39. Di
Sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barkadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi wa lamma ya'tihim ta'wil. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin." Unsur berikutnya adalah dibawa oleh seorang nabi. Seandainya peristiwa luar biasa tersebut terjadi bukan pada nabi, meskipun secara fungsi dan kesamaan dengan mukjizat, bisakah disebut mukjizat? Jadi mukjizat itu adalah merupakan sesuatu yang dibawa nabi. Jadi nabi merupakan wasilah, mukjizat kemudian diturunkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu unsur berikutnya adalah sebagai bukti kerasulan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur berikutnya terkait mukjizat yaitu mengandung tantangan bagi orang yang tidak beriman. Inilah yang kemudian dinamakan at-tahaddi, sebagaimana tadi definisi atau pengertian yang dikemukakan di atas tadi. Lalu yang terakhir, unsur yang terakhir adalah tidak bisa dilawan atau dikalahkan dari para penentangnya. Jadi Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang tentu dari segi bahasa, struktur dan lain-lainnya itu tidak mudah kemudian untuk ditiru, tidak mudah kemudian untuk diserupakan, sehingga para penantangnya tersebut atau orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran itu tidak lantas kemudian bisa menandingi atau meniru apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu macam-macam i'jaz atau macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ada dua macam i'jazul Quran. Yang pertama, mukjizat indrawi atau dalam bahasa Arabnya adalah hissiyah. Mukjizat ini diderivasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik, yang mengisyaratkan adanya kesaktian atau kekuatan kesaktian seorang nabi. Secara umum dapat diambil beberapa contoh atau salah satu contoh misalnya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dengan tongkatnya kemudian beliau bisa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya ada mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Dengan mukjizatnya beliau dapat melunakkan besi, serta ada juga mungkin ada banyak ya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Musa dan Daud, tentu dari golongan Bani Israel, nabi-nabi dari golongan Bani Israel. Macam yang kedua atau jenis yang kedua adalah mukjizat rasional, aqliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional, artinya yang masuk akal. Dalam kasus Al-Quran misalnya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya, dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiahnya ya, yang rasional. Dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan disuguhkan melalui tema kali ini, ya, tema i'jazul Quran, apa yang menjadi perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Perbedaan yang pertama ya, antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, yaitu mukjizat Nabi sebelumnya bersifat hissiyah, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Artinya setelah Nabi yang diutus oleh Allah mengutus itu wafat, misalnya diwafatkan, maka mukjizatnya ya, selesai di sana. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan kemukjizatan tersebut. Nah, sementara dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita, dan ditunjukkan kepada kita selaku umatnya,
adalah mukjizat yang terjaga, abadi dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang kemukjizatan Al-Quran. Sungguh luar biasa. Tentu ini didasari dengan penelitian-penelitian, riset-riset yang kemudian dapat menghasilkan, menemukan mukjizat-mukjizat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, perbedaan berikutnya adalah mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus atau berfokus pada penakjuban pandangan. Sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Perbedaan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, ya, ada pada mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah atau isi risalah kenabian mereka dan tidak berkesesuaian, karena fungsi utamanya adalah hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya kita tahu Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Musa bisa tongkatnya menjadi ular. Tidak ada hubungannya langsung dengan isi kitab Taurat dan Injil. Sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian atau berkesesuaian dan menguatkan isi dari risalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui ya perbedaan antara kemukjizatan nabi-nabi terdahulu dengan mukjizat Al-Quran, kita juga akan dapat mengetahui terkait aspek-aspek atau bidang kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama Al-Quran kemudian menyusun ya, klasifikasikan bidang-bidang kemukjizatan Al-Quran. Antara lain adalah kemukjizatan Al-Quran dilihat dari bidang atau aspek bahasa dan sastra. Inilah yang kemudian dinamakan i'jaz al-lughawi. Di dalam aspek bahasa dan sastra, ya, kita mendapati bahwa di dalamnya terdapat kelembutan Al-Quran secara lafziyah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa. Tentu kita tidak asing ya, dalam Al-Quran kita bisa menemukan secara struktur bahasa, keindahan bahasanya. Bahkan ketika kita baca pun itu akan merasakan bahwa kita hanyut ke dalam indahnya bahasa dan sastra yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah keserasian Al-Quran baik orang awam maupun cendekiawan. Ini menyesuaikan, Al-Quran itu kitabnya menyesuaikan, jadi untuk semua kalangan seperti itu. Berikutnya adalah sesuai dengan akal dan perasaan, yakni Al-Quran memberikan kepada kita sebuah doktrin pada akal dan hati kita, serta merangkum kebenaran serta keindahan sekaligus. Sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwa aspek bahasa dan sastra juga mengandung keindahan sajian serta susunannya, seolah-olah suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan dan perhatian. Seperti itu. Kalau kita baca misalnya di surat An-Nazi'at, ya, itu susunannya juga sangat luar biasa. Bahkan tidak di surat An-Nazi'at saja. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan-nazi'ati gharqa wan-nashyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra, dan seterusnya. Nah ini. Lalu berikutnya adalah keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. Ya. Dalam susunan tajwid saja misalnya ada yang diakhiri dengan mad iwad, ada yang diakhiri dengan qalqalah misalnya, ada yang diakhiri dengan mad arid lisukun gitu ya. Seperti itu. Jadi indah gitu ya strukturnya, lika-liku ucapan dalam kalimat Al-Quran tersebut. Yang berikutnya adalah mencakup dan memenuhi persyaratan global ijmali gitu ya. Jadi universal, dan juga tidak hanya global, dan Al-Quran juga ditunjukkan dalam bentuk terperinci tafsiri. Yang terakhir dari segi aspek bahasa dan sastra adalah dapat memahami dengan melihat yang tersurat dan tersirat. Berikutnya adalah
aspek isyarah ilmiah atau i'jaz al-ilm, pemaknaan kemujizatan Al-Quran dalam segi ilmiah, diantaranya adalah dorongan serta stimulus ya, atau rangsangan Al-Quran kepada manusia untuk terus berpikir, berpikir keras, bertafakur atas dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Afala yatadabbaruna al-Quran dan seterusnya. Kita dituntut untuk berpikir ya, terus juga kemudian melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di hadapan mata kita. Berikutnya adalah Al-Quran juga memberikan ruangan sebebas-bebasnya pada pergulatan pemikiran ilmu, pergulatan pemikiran ilmu, pengetahuan, sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama lainnya yang malah cenderung restriktif seperti itu. Ada rangsangan atau dorongan pada umat Islam untuk terus mengkaji, ya, mencari, mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dicari isi kandungannya dan lain sebagainya. Dan tentu sampai hari ini masih sangat relevan sekali. Yang berikutnya adalah aspek isyarah ilmiah, itu Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil, argumen serta penjelasan ayat-ayat ilmiah, ya, menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom, planet dan penaklukan angkasa luar sekarang ini ya. Jadi Al-Quran juga mengemukakan bukti-bukti atau argumentasi serta penjelasan ayat-ayat ilmiah ya. Ayat-ayat ilmiah yang tentu itu bisa kita dapati dalam Al-Quran. Contoh misalnya isyarat tentang sejarah tata surya ya. Ini kita dapat baca ayat tersebut pada surat Al-Anbiya ayat 30 ya, seperti itu. Yang berbunyi awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini salah satu isyarat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan isyarat ilmiah. Berikutnya ada isyarat tentang fungsi angin dalam penyerbukan bunga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ya, ayat 22, arsalna riyaha lawaqih fa'anzalna minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuha ya fa'asqaynakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Kata Allah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, ini ayat ini ya menunjukkan tentang isyarat fungsi angin dalam penyerbukan bunga. Berikutnya adalah yang terakhir, isyarat tentang sidik jari manusia yang tersirat dalam surat Al-Qiyamah, yang tertulis dalam surat Al-Qiyamah ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kata Allah, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ini ayat ini merupakan isyarah ilmiah yang menunjukkan tentang sidik jari manusia. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aspek atau bidang kemujizat Al-Quran dari sisi aspek sejarah dan pemberitaan gaib. Dari sisi sejarah dan kegaiban masa lampau misalnya, Al-Quran sangat jelas dan fasih sekali dalam menjelaskan cerita masa lalu. Seakan-akan menjadi saksi mata yang langsung mengikuti jalan ceritanya. Dan tidak ada satupun dari kisah-kisah tersebut yang tidak terbukti kebenarannya. Di antaranya seperti kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Ibrahim, Nabi Yusuf, bahkan percakapan antara anak-anak Adam alaihissalam. Berikutnya tentang kegaiban masa kini, misalnya di antaranya terbukti niat busuk orang munafik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dibuktikan dengan firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 204.
Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan yang terakhir dari aspek sejarah dan pemberitaan gaib adalah tentang ramalan kejadian masa mendatang. Di antaranya ramalan kemenangan Romawi atas Persia di awal surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum, dan seterusnya. Yang terakhir dari segi aspek atau bidang kemujizatan Al-Quran adalah sisi petunjuk penetapan hukum, i'jaz tasyri'i, ya, i'jaz tasyri'i. Di antaranya adalah hal-hal yang mencengangkan akal dan tak mungkin dicari penyebabnya selain bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah terkandungnya syariat yang paling ideal bagi umat manusia, undang-undang yang paling lurus ya, bagi kehidupan, yang dibawa Al-Quran untuk mengatur menertibkan kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun memang banyak aturan hukum dari Allah yang secara kasat mata atau ketika kita melihat itu terkesan tidak adil, bahkan mungkin kejam dan sebagainya, tetapi sesungguhnya di balik itu ada kesempurnaan hukum yang tak terhingga. Di antara produk hukum Al-Quran yang menakjubkan dan penuh hikmah bagi kita semua antara lain seperti hukum hudud pada pelaku zina, pencurian dan sebagainya. Dalam surat An-Nur ayat 2-3 ada hukum kisos bagi pembunuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178-180 di sana dijelaskan secara detail tentang hukum kisos. Kutiba alaikumul qisas al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Dan juga ada hukum waris yang sangat detail terkait jumlahnya, hitung-hitungannya ya, seperti itu. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 juga ada hukum transaksi keuangan dan perdagangan pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan hukum perang dan perdamaian pada surat Al-Anfal ayat 61. Dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hukum di dalam Al-Quran. Selanjutnya, setelah tadi kita mendapati penjelasan yang singkat, tentu ijazul Quran menjadi sesuatu yang urgent, yang penting. Karenanya urgensi ijazul Quran itu bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama aspek teologis, yaitu dengan mempelajari ijaz Al-Quran tentu kita akan menambah keimanan kita atau meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Bahkan tidak jarang pula orang masuk Islam tatkala sudah mengetahui kemujizatan Al-Quran. Yang kedua adalah dari aspek akademis terkait urgensi ijaz Al-Quran, yaitu dengan mempelajari atau mengkaji ijaz Al-Quran tentu akan semakin memperkaya seorang muslim, memperkaya khazanah keilmuan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan ulumul Quran dan ilmu tafsir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kiranya itu paparan singkat yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak yang dari yang disampaikan kekurangan. Ada beberapa hal yang mungkin belum dapat kita bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Murni tentu mari kita sama-sama memperbanyak literasi, memperbanyak referensi atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ulumul Quran dan khususnya dengan tema kemujizatan Al-Quran atau ijazul Quran. Kiranya yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru atau yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.